Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Nah, Anda sebagai mahasiswa manajemen pendidikan lagi pengen banget nih menggali soal pengelolaan prasarana sekolah. Betul. Khususnya biar bisa mendukung pembelajaran inklusif ya. Kita punya beberapa sumber nih. Ada dasar hukum, prinsip manajemen, sampai contoh-contoh modifikasi fasilitas. Jadi misi kita hari ini adalah menyaring intinya. Konsepnya, urgensinya, tantangannya, terus prinsip modifikasi fasilitas buat anak berkebutuhan khusus atau ABK. Siap kita bedah bareng? Siap-siap. Fokus kita memang ke sana. Gimana sih analisis kebutuhan, terus modifikasi prasarana itu bisa bikin lingkungan belajar yang benar-benar merangkul semua siswa. Oke. Memastikan hak pendidikan ABK itu terpenuhi secara optimal. Ya, sesuai peraturan dan semangat inklusivitas itu sendiri kan. Oke deh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pendidikan inklusi ini sebenarnya apa sih? Dan kenapa ini penting banget, bukan cuma ya sekedar bagus kalau ada. Gini, pendidikan inklusi itu seperti yang ada di UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terus diperkuat juga sama Deklarasi Bandung 2004, intinya adalah sistem pendidikan yang membuka pintu sekolah reguler buat semua anak. Semua anak ya? Iya, termasuk mereka yang punya kelainan atau potensi kecerdasan istimewa. ABK itu. Urgensinya ada dua lapis nih. Pertama, soal hak asasi. Hak pendidikan tanpa diskriminasi itu kan amanat UUD 1945. Kedua, dari sisi pedagogis, ini soal gimana kita memaksimalkan potensi tiap individu dalam lingkungan belajar yang beragam. Gitu. Oke, jadi ini mandat hukum sekaligus prinsip pendidikan yang kuat ya. Tapi sekedar menempatkan ABK di kelas biasa aja kan nggak cukup. Nah, itu dia. Tantangan terbesarnya di mana nih kalau kita ngelihat dari kacamata manajemen prasarana? Anda nangkap poin pentingnya. Tantangan utamanya itu kesiapan sekolah reguler secara menyeluruh. Bukan cuma soal guru yang terlatih atau kurikulumnya adaptif, tapi yang sering jadi PR besar itu ya sarana dan prasarananya. Ah, iya, fisiknya ya. Betul. Fasilitas fisiknya itu harus bisa diakses, bisa dipakai mandiri sama siswa dengan kebutuhan yang beda-beda. Nah, ini butuh manajemen sarpres yang jauh lebih cermat. Proaktif malah. Proaktif ya, mulai dari mana tuh? Ya mulai dari perencanaan kebutuhannya, pengadaannya, sampai nanti pemeliharaannya juga harus dipikirin terus. Berkelanjutan gitu. Nah ini dia nih intinya. Kalau tantangannya di kesiapan fisik sekolah, prinsip apa sih yang harus jadi pegangan waktu kita merencanakan atau memodifikasi fasilitas biar benar-benar inklusif dan aksesibel? Prinsip utamanya itu ya menciptakan lingkungan yang ramah anak dan, ini penting, aksesibel untuk semua. Mungkin istilah desain universal nggak selalu eksplisit disebut ya di sumber-sumber Anda, tapi semangatnya ke sana. Maksudnya gimana tuh semangatnya ke sana? Maksudnya, modifikasi itu harus mikirin keberagaman kebutuhan ABK. Ini sejalan juga kok sama prinsip manajemen sarpras umum yang Anda pelajari. Efisien, efektif, tapi juga aman, nyaman, dan fleksibel. Fleksibel ya kuncinya? Iya. Perencanaannya harus nyambung semua, tujuannya jelas, realistis, dan yang ngacu juga ke standar minimum. Kayak Permendiknas 24 tahun 2007 soal standar sarpras itu. Tapi interpretasinya lebih inklusif gitu. Menarik. Jadi kayak menyeimbangkan antara memenuhi standar umum yang ada di Permendiknas itu sama kebutuhan spesifik tiap anak yang bisa beda-beda banget. Fleksibilitas dalam kerangka standar gitu ya? Persis. Tujuannya biar prasarana itu nggak cuma ada di daftar checklist, tapi benar-benar siap pakai. Fungsional gitu. Buat dukung pembelajaran semua siswa, biar tujuan pendidikannya tercapai semua. Nah, perencanaan matang di awal itu kunci banget. Bisa kasih gambaran lebih nyata nggak contoh modifikasi yang spesifik gitu buat beberapa jenis kebutuhan ABK yang sering kita temui? Oh, tentu. Coba kita lihat ya. Misalnya, untuk tunanetra, selain buku Braille, ya jelas perlu alat tulis khusus kayak reglet sama stylus itu. Itu yang buat nulis titik-titik braille kan? Ya, betul. Terus alat bantu jalan kayak tongkat lipat. Mungkin juga penanda-penanda khusus di lingkungan sekolah, bisa taktil atau suara. Oke, terus? Buat tunarungu, selain alat bantu dengar, mungkin perlu sedikit penyesuaian akustik di kelas biar suara lebih jelas. Sama, ya maksimalkan media visual pas ngajar. Masuk akal. Kalau tunadaksa, ini pasti banyak modifikasi fisik ya? Nah, ini paling kelihatan biasanya.
Ya, penyediaan kursi roda atau kruk, terus mungkin ada alat bantu latihan fisik kayak restorator tangan atau kaki itu buat latih otot. Oh, ada alat kayak gitu ya? Ada. Bahkan alat bantu makan kayak swivel utensil, itu sendok garpu yang gagangnya muter biar gampang makan sendiri. Dan yang paling dasar, ya, aksesibilitas bangunan. Harus ada ramp atau jalur landai selain tangga, toiletnya juga harus yang mudah diakses. Wah, detail ya. Kalau tunagrahita gimana? Kalau ini fokusnya lebih ke alat bantu belajar yang konkret. Visual, taktil, contohnya puzzle bentuk-bentuk, menara geometri buat kenal konsep, atau alat latihan bina diri kayak dressing frames. Dressing frames, itu apa lagi? Itu kayak bingkai tapi ada kanjingnya, resleting, tali sepatu. Jadi anak bisa latihan pakai baju sendiri, melatih kemandirian. Wow, ngelihat contoh spesifik kayak swivel utensil atau dressing frames itu bener-bener bikin sadar ya betapa detailnya kebutuhan yang perlu dipikirin. Ini negasin banget pentingnya. Asesmen kebutuhan individual yang cermat. Betul sekali. Modifikasi Sarpras itu ya harus dasarnya pemahaman mendalam soal kebutuhan unik tiap siswa ABK. Biar tepat guna, biar benar-benar dukung mereka ikut belajar sepenuhnya. Jadi bukan cuma soal alatnya ya? Bukan cuma alat spesifik aja, tapi juga gimana nata ruang kelasnya biar fleksibel, alat ngajarnya gampang dijangkau, terus kebersihan, keamanan lingkungan. Nah, itu semua bagian dari manajemen Sarpras yang baik dan inklusif. Luar biasa! Pembahasan ini benar-benar memperjelas ya kalau ngelola prasarana sekolah inklusi itu jauh lebih dari sekedar centang daftar standar fisik. Jauh lebih dalam. Ini soal membangun sebuah ekosistem belajar yang responsif, yang secara aktif dukung keberagaman dan potensi tiap anak, lewat perencanaan, pengadaan, penataan, sampai pemeliharaan yang punya kacamata inklusif. Tepat sekali. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lagi. Gimana caranya kita bisa dorong proses perencanaan dan pengadaan Sarpras di sekolah itu biar nggak cuma reaktif? Maksudnya gimana tuh reaktif? Yang nggak cuma memenuhi standar atau kebutuhan ABK yang udah ada aja, tapi justru proaktif, mengantisipasi, mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa yang mungkin nanti akan gabung di masa depan. Bahkan sebelum kita tahu persis siapa mereka. Nah, itu tantangan menuju inklusi yang sejati dan berkelanjutan. Gimana menurut Anda? Pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Terima kasih banyak sudah memandu pembahasan mendalam yang membuka wawasan ini.